kita mencintai musik, pasti kita tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi kita juga mempelajari isinya. Punya project pribadi, kebetulan saya sendiri, apa lagu itu saya sendiri yang nyanyi, saya sendiri yang main musiknya juga. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo guys, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini aku lagi bareng Mas Fatih nih dari Mahdi Records ya. Mahdi Records. Oke, siap. Siap. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal hal bermusik nih guys nih, tapi lebih ke produksinya ya. Lebih ke produksinya ya. Mixing, mastering dan aransemen dan sebagainya. Wis, oke, rumit lah guys lah. Nanti kita dengerin nih Mas Fatih aja ya. Oke, ya. Oke Mas Fatih, langsung aja nih. Mahdi Records, apa itu Mahdi Records? Mahdi Records itu home recording, ya, tempat home recording di mana kita menyediakan jasa, ada mixing, mastering, aransemen lagu juga, ada juga bikin background buat musik, entah buat konten, untuk ya segala kebutuhan sih. Soundtrack segala macam lah ya. Soundtrack segala macam, iya. Nah, ini Mahdi Records dimulai dari tahun berapa nih? Udah jalan berapa tahun nih Mas? Untuk Mahdi Records, awal-awal saya mencoba memberanikan diri untuk membukanya ya. Itu tahun 2016 akhir sekitar bulan Oktober November. Nah ini kok kepikiran bikin seperti itu, emang basicnya seneng musik atau apa nih yang melatar belakang? Ya, dari awal saya memang suka musik ya. Itu yang paling mendasari. Ketika kita mencintai musik, pasti kita tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi kita juga mempelajari isinya, isi dalam musiknya, baik itu dari segi aransemennya, dari mixingnya juga, dan lebih ke apresiasi musiknya itu. Di belakang layarnya gimana ya? Pembuatannya gimana gitu ya? Iya. Nah ini kan berarti udah jalan kurang lebih 5 tahun lah ya? 5 tahun. Nah ini Mas Fatih ini merintis sendiri atau ada teman-teman lain atau gimana nih? Untuk awal-awal memang sendiri. Iya. Jadi 4 tahun itu saya sendiri, karena ini kan dulu kan saya buka awal-awal itu emang jadi part time. Oh ya, gitu. Hanya sekedar part time. Tapi setelah saya lulus di tahun 2021 itu saya mencoba untuk serius di bidang itu. Ya. Jadi istilahnya memang ya ada background, selain juga suka musik juga mempelajari juga ya. Iya. Gitu. Memang awalnya memang sekedar hobi aja. Nah, awal-awal merintis Mahdi Records nih, berarti kan otomatis kan juga butuh promosi, butuh orang-orang kan butuh tahu nih karya kamu apa nih. Nah dulu awal-awal merintis gimana ceritanya Mas? Untuk awal-awal saya kan memang punya project pribadi ya. Punya project pribadi, kebetulan saya sendiri, lagu itu saya sendiri yang nyanyi, saya sendiri yang main musiknya juga. Nah saya promoin ke teman-teman nih. Nah, dan awal-awal itu emang teman-teman hanya sekedar dengerin aja, ini bikinanmu sendiri, iya. Nah, tapi lama-lama kemudian ada beberapa teman-teman saya yang sesama musisi itu nanya ke saya, ini kamu rekod di mana? Oh, rekod di aku sendiri dong yang bikin. Coba deh bikin musik buat bandnya aku, misalnya gitu. Saya bikin, dia puas, akhirnya
dari awal situ saya mulai memberanikan diri untuk buka tarif. Mulai pede lah ya. Udah pede, iya. Berarti emang ya pertama merintis dulu ya masih istilahnya one man show lah ya, apa-apa sendiri. One man show. Bikin lagu sendiri dulu untuk mempromosikan lah ya gitu ya. Iya. Sampai akhirnya ada ya beberapa band yang tertarik untuk kerjasama gitu ya. Nggak cuma band aja sih sebenarnya, tapi ada teman saya ya nyanyi individual. Solo gitu. Solo, ya. iya. Gitu. Nah, jenis-jenis aliran musiknya kan berarti kan harus luas nih. Iya. Ya kan. Nah, untuk Mas Fatih sendiri backgroundnya dulu suka jenis-jenis musik yang seperti apa sih? Saya suka rock khas Jepang. Oh, Jepang gitu ya. Iya, Japanese rock lebih tepatnya sih seperti itu. J-rock, J-pop gitu ya, Iya. lebih ke situ ya. Terus kemudian mulai dikenal lah ya. Mulai dikenal, akhirnya banyak juga yang istilahnya minta bantuan istilahnya skillnya Mas Fatih nih dalam meracik musik lah ya. Oh iya. Selain juga istilahnya membuat musik, aransemen dan sebagainya, Mas Fatih sendiri juga aktif tampil di mungkin band atau apa, aktif nggak di? Sampai saat ini aktif. Oh, masih aktif juga. Iya. Jadi saat ini saya ada 2 band yang saya pegang ya. Oh. Yang pertama Looking Forward dan yang kedua Kitsuka. Itu 2 band ya. 2 band ya. Dan 2 band ini saya perannya itu beda main musiknya. Di yang satu apa tadi? Looking Forward. Nah, di situ Mas Fatih sebagai apa nih? Kalau saya sebagai gitaris. Oh, gitaris. Iya. Nah, kalau yang di satunya? Kalau yang satunya saya sebagai basis. Basis ya. Emang basicnya Mas Fatih bisa semuanya lah ya. Kadang saya juga main drum kadang kalau misalnya iya. kita kekurangan personil. Oh, gitu. Nah, untuk bandnya sendiri ini kan berarti kan dari namanya aja udah Jepang lah ya. Berarti kan alirannya juga kurang lebihnya juga Jepang gitu atau gimana, Mas? Ya, jadi ada campuran ini sih kita musiknya itu warnanya itu warna Jepangan. Cuma untuk lirik lagu dan sebagainya itu kita mempertimbangkan supaya bisa dicerna oleh kuping umum lah ya, masyarakat ya. Masyarakat Indonesia. Gitu. Okay. Nah, sejauh Mas Fatih nih berkarya nih di Mahdi Records nih, kira-kira mungkin kalau bisa disebutin mungkin udah banyak ya, tapi udah bikin berapa jenis lagu atau musik atau berapa banyak nih yang udah karya-karya Mas Fatih yang ciptakan di Mahdi Records? Sebenarnya ini udah banyak. Udah banyak sekali ya. Udah banyak sekali dan untuk semua karya-karya yang terbaik ya dari klien ya, itu saya masukkan ke dalam album kompilasi di SoundCloud. Itu bisa dilihat di mana nih? Di SoundCloud. Di SoundCloud namanya Mahdi Records. Nanti iya. Linknya ada di deskripsi lah ya, nanti aku tambahkan di situ ya. Jadi di situ karya-karya Mahdi Records di situ ya? Iya, setiap tahun saya ngadain album kompilasi. Oh gitu. Iya. Nah, berarti kan Mas Fatih ini juga aktif terus dalam membuat karya musik gitu ya. Nah, sejauh Mas Fatih membuat lagu, musik dan sebagainya itu kebanyakan dari konsumen atau project pribadi. Oh, project pribadi kebanyakan. Kalau emang dari project pribadi itu hanya beberapa ya. Dan itu beberapa juga saya masukin ke YouTube ya. Oh, ke YouTube iya. juga. Cuma kalau untuk yang konsumen customer itu saya upload ke SoundCloud. SoundCloud. Itu pun saya upload yang beberapa yang terbaik. Yang terbaik ya, iya. Pilihan lah ya. Iya, pilihan. Nah, kebanyakan dari customernya Mas Fatih nih dari Mahdi Records, kebanyakan mereka memintanya untuk dibikinkan apa nih kebanyakan nih? Ya, kalau customer macam-macam sih, ada original song sama cover. Tapi juga ada beberapa yang minta bikin BGM, background musik untuk konten. Kan sekarang kan bikin konten-konten kan musik itu terbatas ya. Betul. Terbatas oleh lisensi. Betul. Jadi alternatifnya mereka itu pesan ke saya bikin musik nih buat kebutuhan kontennya. Banyak sih, ada yang konten ya kebanyakan emang hiburan. Iya. Oke, jadi memang buat kebutuhan konten juga bisa lah ya intinya. Iya, bisa. Jadi kebanyakan itu ya beberapa hal-hal yang dibikin Mahdi Records nih.
Ya. Oke. Nah, tentunya juga Mas Fatih ini kan lama nih berjuangnya nih. Sampai akhirnya dikenal banyak lah ya karya-karyanya ya. Dulu waktu awal merintis gimana support dari mungkin keluarga atau teman-teman dekat gitu loh. Sampai akhirnya Mas Fatih ini terus jalan nih untuk Mahdi Records. Oh ya. Ya, alhamdulillah dari pihak keluarga dukung. Ngedukung ya. Ya. Kalau dari awal keluarga tidak mendukung, mungkin saya nggak akan jalan Mahdi Records. Iya. Emang awalnya dari keluarga. Support lah ya. Iya. Yang kedua memang dari teman-teman ya, baik saya kenal mereka atau saya tidak mengenal mereka, tapi mereka yang mensupport saya itu teman-teman Betul. saya. Jadi karena itulah jadi terus berjuang lah ya. Oke, jadi seperti itu guys. Ini Mas Fatih juga termasuk salah satu anak muda yang kreatif ya, berkreasi juga, bikin karya-karya yang nggak sembarangan nih. Nah, kalau untuk mau teman-teman yang mungkin nonton atau mungkin yang mau pesan apa istilahnya kemampuan dari Mahdi Records ini bisa hubungin kemana nih Mas? Bisa ke Facebook saya, di Facebook saya namanya Fatih Mahdi, atau lewat YouTube. YouTube ya nanti. YouTube-nya namanya Mnes. Mnes, Mnes ada di link deskripsi. Siap. Nanti teman-teman bisa langsung pesan ke sana ya. Nah, yang bisa Mas Fatih sampaikan ke teman-teman nih, mungkin masukannya ke Mas Fatih, ke teman-teman yang mungkin nonton, ke teman-teman anak-anak muda, teman-teman kita juga yang mau berkreasi dalam hal bermusik nih, apalagi kalau sampai bikin karya-karya seperti Mahdi Records ini. Ya. Apa yang bisa Mas Fatih sampaikan buat motivasi mereka nih? Oke. Dari saya ya, jangan takut untuk berkarya. Itu aja. Karena ketika kita takut, itu akan menghalangi kita segalanya. Karena rasa takut itu sama dengan apa ya? Karena kita belum tahu. Mungkin itu aja. Belum tahu, belum coba gitu belum ya. dicoba karena takut. Ya. Jadi itu yang harus dihindari dulu sebenarnya Iya. ya. Oke, jadi kalau gitu terima kasih Mas Fatih ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di konten yang lain. Oke. Siap, kalau gitu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.